Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, yaitu Nusa Frida. Di sini seperti biasa saya akan membuat video, namun kali ini di video saya akan menjelaskan atau seperti presentasi, yaitu tentang database atau desain database. Baiklah, langsung saja. Di sini sudah saya buat video PPT-nya. Dan di sini saya menyelesaikan tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Bu Novika Irawati. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu sistem database atau basis data. Basis data merupakan himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat, efisien, dan mudah tersimpan di simpanan luar komputer atau dalam media penyimpanan tertentu untuk memanipulasinya. Manajemen sistem basis data atau database management system atau DBMS adalah perangkat lunak yang didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. Tujuan utama DBMS adalah untuk menyediakan tinjauan abstrak dari data bagi user. Jadi, sistem menyembunyikan informasi mengenai bagaimana data disimpan dan dirawat, tapi data tetap dapat diambil dengan efisien. Selanjutnya, yaitu jadi tujuan dari pengaturan data dengan menggunakan basis data adalah yang pertama, yaitu menyediakan penyimpanan data untuk dapat digunakan oleh organisasi saat sekarang dan masa yang akan datang. Yang kedua, kemudahan pemasukan data sehingga meringankan tugas operator dan menyangkut pula waktu yang diperlukan oleh pemakai untuk mendapatkan data serta hak-hak yang dimiliki terhadap data yang ditangani. Yang ketiga, pengendalian data untuk setiap siklus agar data selalu up to date dan dapat mencerminkan perubahan spesifik yang terjadi di setiap sistem. Yang keempat, pengamanan data terhadap kemungkinan penambahan, pengubahan, pengerusakan, dan gangguan-gangguan lainnya. Selanjutnya yaitu komponen utama sistem basis data. Yang pertama, perangkat keras, yaitu semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. Yang kedua, sistem operasi atau SO, seperangkat program yang mengolah sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Yang ketiga yaitu basis data, kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Yang keempat yaitu sistem pengolah basis data atau DBMS adalah sebuah aplikasi atau perangkat lunak yang akan menentukan bagaimana data di organisasi disimpan, diubah, dan diambil kembali. Perangkat lunak yang termasuk DBMS yaitu MS Access, FoxPro, Clipper, dan untuk kelas sederhana ada Oracle, MS SQL Server, dan Informix. Operasi dasar basis data. Yang pertama, create database, yaitu membuat database baru. Drop database yaitu menghapus database baru. Create table yaitu membuat table baru. Drop table menghapus table. Insert, retrieve atau sort, update, dan delete. Selanjutnya, istilah-istilah dalam basis data yaitu entitas, attribute, record, DBMS atau database management system. Entitas nanti saya akan jelaskan, dan atribut, record yaitu kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. DBMS yaitu aplikasi perangkat lunak basis data.
Selanjutnya yaitu adapun manfaat database adalah yang pertama yaitu sebagai komponen utama atau penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Yang kedua, menentukan kualitas informasi yaitu cepat, akurat, dan relevan sehingga informasi yang disajikan tidak basi. Informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Yang ketiga, mengatasi kerangkapan data atau redundansi data. Yang keempat, menghindari terjadinya inkonsistensi data. Yang kelima, mengatasi kesulitan dalam mengakses data. Selanjutnya, tujuan basis data yaitu kecepatan dan kemudahan atau speed, keakuratan accuracy, ketersediaan atau availability, kelengkapan atau completeness. Kelima, keamanan security, kebersamaan pemakai atau setability. Selanjutnya, desain database. Desain database adalah proses menghasilkan detail atau rinci model data dari basis data atau database. Tujuan desain database adalah untuk menentukan data-data yang dibutuhkan dalam sistem sehingga informasi yang dihasilkan dapat terpenuhi dengan baik. Alasan mengapa desain database perlu untuk dilakukan yaitu salah satunya adalah untuk menghindari pengulangan data atau data redundansi. Selanjutnya, proses desain database yaitu ada 6. Yang pertama, analisis persyaratan atau conditional analisis. Proses atau langkah pertama dalam mendesain database yaitu kita wajib mengetahui dan memahami apa yang diinginkan user atau pengguna database tersebut, seperti data yang tersimpan dalam database, aplikasi yang akan dibuat, dan jenis operasi apa yang digunakan serta subjek sesuai persyaratan yang ada. Yang kedua yaitu database konseptual atau conceptual database. Pada langkah kedua, informasi-informasi yang ada pada saat kita melakukan analisis data digunakan untuk mengembangkan deskripsi data tingkat tinggi yang wajib disimpan dalam database. Pada langkah ini sering diproyeksikan dengan menggunakan model ER, yaitu salah satu dari model data tingkat tinggi yang digunakan dalam desain database agar menghasilkan desain atau gambaran yang sederhana yang sesuai dengan pemikiran pengguna atau user. Yang ketiga, desain database logika atau logical database design. Pada langkah ketiga, kita harus mengubah konsep desain database atau model ER menjadi sebuah skema database relasional dari DBMS yang dipilih. Kita diwajibkan untuk memilih sebuah data DBMS untuk membuat desain database yang kita inginkan. Yang keempat, perbaikan skema. Pada langkah keempat, untuk mendesain database yaitu menganalisa kumpulan relasi atau hubungan dalam skema database relasional untuk mengatasi persoalan atau masalah yang ada. Langkah ini sering disebut dengan normalisasi yang bersifat subjektif. Yang kelima, desain database fisik atau physical database design. Langkah kelima, kita wajib memperhitungkan bobot kerja umum yang sesuai dengan database kita dan memperbaiki desain database kelak agar dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan keinginan. Pada langkah ini meliputi pembuatan indeks pada tabel dan mengelompokkan beberapa tabel. Pada langkah kelima ini juga mempermasalahkan desain ulang yang nyata atau rasional dari beberapa skema dari langkah pertama desain database. Yang terakhir yaitu desain aplikasi dan keamanan. Langkah ini, semua aplikasi atau perangkat lunak yang menyangkut sebuah DBMS harus memperhitungkan aspek aplikasi di luar database tersebut. Desain perangkat lunak serta pola pengembangan yang lengkap telah ditetapkan oleh metodologi desain UML. Secara singkat, kita wajib mengetahui entitas dan proses-proses yang ada pada aplikasi. Kita juga wajib mengetahui fungsi entitas-entitas dalam setiap tahap atau proses pada tugas-tugas aplikasi. Kita juga wajib mengetahui bagian database yang dapat diakses dan yang tidak dapat diakses. Kita wajib memastikan prosedur akses tersebut dilakukan.
Database Management System juga menyuguhkan mekanisme-mekanisme agar proses langkah ini menjadi lebih mudah. Selanjutnya, diagram ERD atau Entitas Relationship Diagram. Yaitu merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. RD juga menggambarkan hubungan antar satu entitas yang memiliki sejumlah atribut dengan entitas yang lain dalam suatu sistem yang terintegrasi. Dan juga RD digunakan oleh perancang sistem untuk memodelkan data yang nantinya akan dikembangkan menjadi database. Selanjutnya, komponen yang ada di dalam ERD. Yang pertama, entitas merupakan sesuatu yang dapat digambarkan oleh data yang mewakili sesuatu yang nyata serta dapat dibedakan oleh sesuatu yang lain atau entitas mahasiswa contohnya dan dosen dan lain-lain. Selanjutnya yaitu untuk menggambarkan entitas dilakukan dengan cara mengikuti aturan berikut. Entitas dinyatakan dengan simbol persegi panjang. Yang kedua, nama entitas berupa kata benda tunggal. Yang ketiga, nama entitas sebisa mungkin menggunakan nama yang mudah dipahami dan menyatakan maknanya dengan jelas. Selanjutnya, yang kedua yaitu atribut. Merupakan karakteristik dari entitas atau relasi yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau relasi tersebut. Atribut berfungsi sebagai penjelas sebuah entitas untuk menggambarkan atribut yang dilakukan dengan mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama, atribut dinyatakan dengan simbol elips. Yang kedua, nama atribut ditulis dengan simbol elips. Yang ketiga, nama atribut berupa kata benda tunggal. Yang keempat, nama atribut sebisa mungkin menggunakan nama yang mudah dipahami dan padat menyatakan maknanya dengan jelas. Yang kelima, atribut dihubungkan dengan entitas yang sesuai dengan menggunakan garis. Selanjutnya, jenis-jenis atribut. Yang pertama, atribut K merupakan atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entiti serta secara unik dan berbeda. Contohnya di sini NPWP dan NIP. Yang kedua, atribut simple merupakan atribut yang hanya memiliki nilai tunggal, tidak dapat dipecah atau dipilah lagi. Contohnya alamat, penerbit, tahun terbit, dan judul buku. Yang ketiga, atribut multivalue merupakan atribut yang memiliki sekelompok nilai pada tiap entitas. Contohnya dari sebuah buku terdapat beberapa pengarang. Yang keempat, atribut komposite merupakan atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu. Contohnya dari entitas nama yaitu nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Yang terakhir, atribut derivatif merupakan suatu atribut yang berasal atau dihasilkan dari atribut yang lain. Contohnya usia, kelas, dan selisih harga. Selanjutnya yang ketiga, relasi atau hubungan. Hubungan antara dua jenis entitas dan direpresentasikan sebagai garis lurus yang menghubungkan dua entitas. Jenis-jenis relasi. Yang pertama yaitu relasi binary, yaitu relasi yang umum digunakan yaitu yang terjadi antara dua himpunan entitas yang berbeda. Yang kedua, relasi unary, relasi yang terjadi dari sebuah himpunan entitas ke himpunan entitas yang sama atau sering disebut juga relasi tunggal. Yang ketiga, relasi n-ary, relasi dari tiga entitas atau lebih. Relasi ini juga menghubungkan dari tiga entitas yang dimasukkan ke relasi multi entitas. Selanjutnya yaitu aturan penggambaran relasi antar entitas adalah: yang pertama, relasi dinyatakan dengan simbol belah ketupat. Yang kedua, relasi
Nama relasi dituliskan di dalam simbol belah ketupat. Yang ketiga, relasi menghubungkan dua entitas. Yang keempat, nama relasi menggunakan kata kerja aktif atau diawali awalan me, tunggal. Yang kelima, nama relasi sebisa mungkin menggunakan nama yang mudah dipahami dan dapat menyatakan maknanya dengan jelas. Selanjutnya, derajat relasi atau kardinalitas rasio yaitu menjelaskan jumlah maksimum hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya. Yang pertama, one-to-one atau 1:1. Setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B, begitu pula sebaliknya. Yang kedua, one-to-many, 1:M atau many. Setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Yang ketiga, many-to-many atau many M/M. Setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B dan demikian pula sebaliknya. Contoh dari relasi one-to-one, 1:1. Nih, suami istri, suami 1 istri 1, suami 2 istri 2, suami 3 istri 3. Penjelasannya pada gambar di atas dapat dilihat bahwa satu himpunan entitas suami hanya berhubungan tepat dengan satu himpunan entitas istri. Dalam arti kata suami atau istri tidak boleh selingkuh. Karena penulis orang baik, jadi penulis tidak mengajarkan perselingkuhan di sini. Yang kedua, contoh relasi one-to-many atau 1:M, many. Ibu dan anak, ibu 1, anak 1, ibu 1, anak 2. Ibu 2, anak 3, dan anak keempat. Penjelasannya, pada gambar di atas dapat dilihat bahwa satu himpunan ibu memiliki banyak hubungan ke himpunan entitas anak. Dalam arti, kata satu ibu bisa memiliki banyak anak dan satu anak hanya dimiliki oleh satu ibu. Yang ketiga, contoh relasi many-to-many atau M/M. Mahasiswa dan mata kuliah. Mahasiswa 1 yaitu mata kuliah 1 dan mata kuliah 4. Mahasiswa 1 mata kuliah 2, terus mata kuliah 3, mahasiswa 2 ke mata kuliah 2, mata kuliah 3, mata kuliah 4. Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa satu himpunan mahasiswa memiliki banyak hubungan ke himpunan entitas mata kuliah dan satu dari himpunan mata kuliah memiliki banyak hubungan ke himpunan entitas mahasiswa. Dalam arti kata, satu mahasiswa bisa memiliki banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa dimiliki oleh banyak mahasiswa. Selanjutnya yaitu fitur-fitur tambahan pada model ER. Yang pertama, batasan K merupakan himpunan atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris data dengan unik dalam sebuah tabel. Yang kedua, batasan partisipasi adalah jumlah minimum relasi yang menunjukkan di mana keberadaan suatu entitas bergantung penuh atau tidak dengan entitas relasinya dan juga dapat ikut partisipasi. Yang ketiga, weak entity atau entitas lemah adalah entitas yang keberadaannya sangat bergantung dengan entitas lain dan tidak memiliki key atribut sendiri. Yang keempat, hierarki kelas adalah seperti pada C++ dan bahasa pemrograman yang lain. Suatu atribut dapat diturunkan jika kita deklarasikan A ISA B. Setiap entitas A juga termasuk entitas B. Alasan menggunakan ISA, yang pertama untuk menambahkan deskripsi atribut yang lebih spesifik pada subdas. Yang kedua untuk mengidentifikasi entiti yang berpartisipasi dalam suatu relasi. Yang kelima, agregasi adalah suatu notasi khusus yang digunakan untuk mengatasi hal dalam bentuk mengekspresikan suatu himpunan relasi yang secara langsung menghubungkan sebuah himpunan entitas dengan sebuah hubungan relasi.
atau juga di sini agregasi merupakan hubungan antara dua kelas, di mana kelas yang satu merupakan bagian dari kelas yang lain. Namun kedua kelas ini dapat berdiri sendiri-sendiri. Agresi juga sering disebut dengan relasi far off atau relasi Wolfart. Baiklah, sampai di sini saja mungkin penjelasan dari saya, yaitu tentang desain database dan penjelasan yang lainnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.